Halo Donghua Lovers penghuni negeri Konoha, bagaimana kabar kalian? Pada video kali ini, kita akan merekap alur cerita dari salah satu Donghua, yang berjudul Shenmue, atau Tome of Fallen God, episode ke-8. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita akan sedikit merekap alur cerita dari episode sebelumnya. Yang dimana pada part sebelumnya telah diperlihatkan, Chen Nan yang telah memasuki ruang perpustakaan di kerajaan Dongchu, dan bertemu seorang kakek tua yang merupakan penjaga perpustakaan, serta guru dari Putri Chuyu, yang ternyata telah mengetahui ranah kekuatan yang disembunyikan oleh Chen Nan. Bahkan saat itu, si kakek yang dijuluki si monster tua pun tahu, maksud dan tujuan Chen Nan menyembunyikan kekuatannya. Dan oleh sebab itulah, si monster tua menyuruh Chen Nan untuk menerjemahkan buku-buku kuno yang berada di ruang bawah tanah, dan jika Chen Nan mau, maka dia berjanji akan menjaga rahasia kekuatan Chen Nan, dan hal itu langsung disetujui oleh Chen Nan, agar dia bisa bebas memasuki ruang rahasia yang terdapat banyak buku kuno. Yang bisa saja, di antara buku-buku itu ada yang memuat petunjuk tentang makam kuno. Saat menerjemahkan halaman dari sebuah buku kuno, Chen Nan pun terperangah kaget, karena menemukan fakta tentang si monster tua, yang melatih sebuah teknik jahat, yang saat ini juga telah diajarkan pada Putri Chuyu. Seiring berjalannya waktu, Chen Nan yang telah membaca semua buku kuno yang ada di ruang bawah tanah, ia pun memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Dongchu, karena tak menemukan satu pun petunjuk tentang makam kuno. Namun saat akan pergi bersama Dong Dong, tiba-tiba langkah kaki Chen Nan terhenti, saat melihat halaman terakhir yang ia terjemahkan, namun belum diberikan oleh Chuyu pada si monster tua. Saat itu, Chen Nan pun berinisiatif untuk memberikannya pada Chuyu, dan itulah, sepenggal kisah dari episode yang lalu. Dan biar gak penasaran, segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Chen Nan dan Dong Dong, yang saat itu sedang mengintai dari atap salah satu bangunan di depan kediaman Sang Kaisar Dongchu, yang tanpa sengaja, ia melihat Chuyu bersama seorang pelayan, yang saat itu berjalan ke arah kediaman Kaisar. Melihat Chuyu, Dong Dong pun berniat untuk menghampirinya, namun hal itu segera dicegah oleh Chen Nan, karena merasa ada yang aneh dengan Chuyu, yang saat itu berkunjung ke kediaman Kaisar pada malam hari. Di saat yang sama, terlihat Chu Xiang, Hua Qian dan Yue Xia yang baru saja keluar dari kediaman Sang Kaisar. Saat itu Chu Xiang ingin memberi perintah pada Hua Qian dan Yue Xia untuk melakukan sesuatu. Namun belum sempat mengatakan tugas yang harus dilakukan, tiba-tiba Chu Yu datang dan menyapa Chu Xiang. Dan tanpa mereka sadari, saat itu Chen Nan sedang mendengarkan percakapan mereka. Yang ternyata, saat itu Chuyu datang untuk memberikan teratai peri api, agar sang ayah mau membatalkan pertunangannya dengan si Malingkong. Namun lagi-lagi, Chu Xiang menghalangi niat Chuyu, dengan mengatakan kalau sang ayah sedang istirahat, dan menyuruh Chuyu untuk datang lain kali saja. Namun saat itu, Chuyu tak mengindahkan kata-kata Chu Xiang, dan memaksa untuk menemui sang ayah. Saat mengetahui bahwa sang ayah sedang sakit, Chuyu pun mengambil teratai peri api, untuk diberikan pada sang ayah, dengan harapan ayahnya dapat segera pulih. Namun saat akan membawakan bunga legendaris itu, lagi-lagi Chu Xiang menghalanginya dengan berkata, walaupun Chuyu memberikan bunga tersebut pada sang ayah tidak akan membatalkan pertunangan Chuyu dengan si Malingkong. Hal ini dikarenakan Chuyu yang lahir di keluarga kerajaan, jadi hidupnya adalah milik kerajaan. Mendengar kata-kata sang kakak, Chuyu pun mencoba untuk berontak, namun langsung ditampar oleh Chu Xiang. Dan hal itu benar-benar membuat Chuyu merasa diperlakukan seperti boneka. Sesaat setelah kepergian Chuyu, Chu Xiang pun langsung memerintahkan Yue Xia dan Hua Qian untuk membunuh Chen Nan, yang tanpa mereka ketahui, Chen Nan telah mendengarkan percakapan mereka. Saat sang raja keluar, ekspresi wajahnya memperlihatkan penyesalan yang mendalam, dan menyebut dirinya sendiri sebagai ayah yang tidak kompeten, yang dapat memberi mereka kehormatan, namun tidak bisa memberikan mereka kebebasan. Saat Chu Xiang memberikan teratai peri api pada sang ayah, ia pun mengatakan, bahwa teratai api itu dibawa oleh Chuyu dengan mempertaruhkan hidupnya, dan bunga itu sangat bagus untuk tubuh sang ayah.
Mengetahui akan hal itu, sang ayah pun makin bersedih sembari berkata, bahwa kondisi keadaannya saat ini jangan sampai diketahui orang dari luar kerajaan. Setelahnya, sang raja pun mulai menyinggung tentang hubungan Chen Nan dan Chu Yu yang tampak semakin akrab, dan hal itu sangat tidak disukai oleh keluarga Sima. Mendengar ucapan itu, Chu Xiang pun mengatakan, bahwa Chen Nan adalah orang yang tidak berguna, dan bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan, serta saat itu, Chu Xiang juga mengatakan, bahwa dia telah menyuruh Yue Xia dan Hua Qian untuk membunuh Chen Nan. Dan tanpa mereka sadari, Chen Nan pun mendengar pembicaraan ayah dan anak itu. Setelah mendengar pembicaraan mereka, Chen Nan pun bergegas ke ruangan tempat di mana busur Haoyi disimpan, yang saat itu sedang dijaga oleh dua penyihir dengan ranah kekuatan yang cukup tinggi. Dan satu-satunya cara adalah memisahkan kedua orang tersebut. Saat seorang penyihir akan pergi untuk membantu memadamkan api, si penyihir merah pun memberi peringatan, agar tidak meninggalkan ruang tersebut. Namun karena si penyihir hitam yang ternyata sudah bertahun-tahun menjaga busur Haoyi di ruangan itu, ia pun mengatakan, apa si penyihir merah tidak bosan terus-terusan berjaga di ruangan ini. Karena keduanya yang tak kunjung meninggalkan ruangan, Chen Nan pun meminta bantuan Dong Dong untuk mengalihkan mereka. Saat perhatian si penyihir hitam teralihkan, Chen Nan pun memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil busur Haoyi, tanpa diketahui oleh si penyihir merah. Setelah itu Xin pun berpindah ke kamar pribadi Chu Yu, yang saat itu sedang bersedih. Melihat hal itu, Yue Xia dan Hua Qian pun tampak bingung, memikirkan cara untuk menenangkan Chu Yu. Namun karena Chu Yu yang tak kunjung diam, serta tugas yang diberikan oleh Chu Xiang pun belum mereka selesaikan, maka Yue Xia dan Hua Qian pun bergegas untuk pergi melakukan perintah tersebut. Namun sayangnya, baru beberapa langkah, tiba-tiba Chu Yu berkata, apa yang akan mereka lakukan, karena tadi saat pergi menemui ayahnya, ia sempat melihat Chu Xiang memerintahkan Hua Qian dan Yue Xia untuk melakukan sesuatu, dan Chu Yu pun mempertanyakan hal itu, dan langsung dijawab oleh Yue Xia, bahwa putri Chu Xiang memerintahkan mereka untuk mengundang para menteri, karena dalam waktu dekat yang mulia kaisar akan berulang tahun. Mendengar perkataan itu, Chu Yu pun makin curiga, dan mempertanyakan, sejak kapan urusan seperti ini ditangani oleh kedua pengawal kepercayaannya itu. Sebagai pengawal yang setia pada putri Chu Yu, jelas saja, Yue Xia dan Hua Qian tak bisa menyembunyikan rahasia dari Chu Yu, dan mengatakan, bahwa mereka diperintahkan untuk membunuh Chen Nan. Sementara Chen Nan yang telah memperoleh busur Haoyi, ia pun kembali ke tempat tinggalnya, dan segera berkemas untuk meninggalkan kerajaan Dongchu. Lain halnya dengan Dong Dong yang dijadikan sebagai umpan, saat itu ia tampak kelelahan, karena berlari menghindari kejaran si penyihir hitam, dan meminta pada Chen Nan, agar besok pagi barulah mereka pergi meninggalkan kerajaan, karena saat ini dia sangat lelah dan ingin beristirahat. Namun permintaan itu tak disetujui oleh Chen Nan, karena semakin lama mereka menunda, maka akan semakin banyak halangan. Dan jika Dong Dong ingin tinggal, maka dia boleh tinggal sendiri, ucap Chen Nan. Namun saat akan membuka pintu, tiba-tiba Chen Nan mendengar langkah kaki seseorang, dan segera menyembunyikan busur Haoyi, lalu berpura-pura akan tidur. Dan ternyata, yang datang adalah Chu Yu, yang berniat mengajak Chen Nan pergi meninggalkan kerajaan. Saat itu Chen Nan menanyakan perihal ajakan Chu Yu, namun hanya dijawab oleh Chu Yu, bahwa dia melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa Chen Nan, karena ada seseorang yang ingin membunuhnya. Mendengar kata-kata si putri Chu Yu, Chen Nan pun berpura-pura kaget, dan menanyakan siapa orang yang ingin membunuhnya. Namun hal itu tidak dijawab oleh Chu Yu, dan bergegas melangkah untuk mengemasi barang milik Chen Nan. Dan tentu saja, Chen Nan akan mencegah hal itu, karena di dalam lemari tersebut, terdapat busur Haoyi yang tadi ia sembunyikan. Saat itu Chu Yu curiga, kalau Chen Nan menyembunyikan sesuatu di dalam lemari miliknya. Namun kecurigaan itu segera ditepis oleh Chen Nan, dengan mengatakan, bahwa pakaiannya sangat berantakan, dan ia akan merasa malu jika hal itu dilihat oleh Chu Yu. Namun, saat akan menutup kotak yang menyimpan busur Haoyi, Chu Yu malah berbalik dan melihatnya. Saat itu, Chu Yu pun langsung menyadari, ketika ia keluar,
ia mendapati beberapa prajurit yang katanya sedang mencari sesuatu. Saat itu Chuyu pun bertanya pada Dongdong, apa dia juga membantu Chen Nan mencuri busur Haoyi. Sementara Chen Nan yang merasa tidak ada lagi yang perlu ia sembunyikan, ia pun mengatakan pada Chuyu, karena Putri Chu Xiang ingin membunuhnya, maka jika Chuyu ingin melaporkannya silahkan saja. Karena bersalah ataupun tidak, ia tetap akan dibunuh, dan dia juga tidak takut untuk mati. Menyadari Chen Nan yang telah mengetahui rencana Chu Xiang, Chuyu pun tampak merenung, dan memutuskan untuk pergi bersama Chen Nan. Namun jelas saja, Chen Nan akan menolaknya, karena baginya akan lebih baik jika pergi sendiri. Sementara di tempat yang berbeda, tampak dua penyihir yang ditugaskan untuk menjaga busur Haoyi, datang melapor pada Chu Xiang, perihal kegagalan mereka dalam menjalankan tugas. Mengetahui akan hal itu, Chu Xiang berkata pada kedua penyihir itu, apakah mereka melihat wajah dari si pencuri, karena ini adalah pertama kalinya busur Haoyi berhasil dicuri oleh seseorang, dan pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh si penyihir hitam, bahwa ia tidak melihat wajah si pencuri, karena saat itu si pencuri bergerak terlalu cepat. Dan karena busur Haoyi telah hilang, kedua penyihir itu pun meminta izin untuk pulang, karena benda yang selama ini mereka jaga sudah tak ada lagi di tempatnya. Namun belum sempat menjawab permintaan dari kedua penyihir, tiba-tiba datang seorang pengawal, yang melaporkan bahwa Yue Xia dan Hua Qian ingin bertemu dengannya. Dan ternyata, maksud kedatangan kedua pengawal pribadi Chuyu, untuk melapor pada Chu Xiang, bahwa Chuyu menekan mereka untuk memberitahukan rencana pembunuhan terhadap Chen Nan, dan keduanya pun terpaksa berkata jujur. Saat itu, Yue Xia juga mengatakan, bahwa saat ini Chuyu dan Chen Nan akan meninggalkan istana. Mendengar laporan itu, sontak Chu Xiang pun memerintahkan para pengawal kemension pekerja, untuk mencegah Chuyu melakukan hal itu. Karena jika itu sampai terjadi, maka mereka akan menjadi musuh keluarga Sima. Sementara di mension pekerja, tampak saat itu Chuyu dan Chen Nan yang telah bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun baru saja keluar dari kediamannya, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Sima Lingkong. Saat itu Sima Lingkong berkata, bahwa sebelumnya ada seseorang yang datang memberi laporan padanya, dan sudah sejak awal dia tahu ada yang tidak beres dengan Chen Nan, yang saat itu disebut sebagai seorang bajingan. Saat itu Sima Lingkong juga berkata, bahwa sebelumnya ada yang melihat Chen Nan menyelinap keluar dari ruangan tempat menyimpan busur Haoyi. Dan karena alasan inilah, Sima Lingkong datang bersama anak buahnya untuk menangkap Chen Nan. Namun di luar dugaan, ternyata Chuyu pun ingin kabur bersama Chen Nan, dan hal ini jelas membuat Sima Lingkong sangat marah, dan langsung menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Chen Nan, dengan tuduhan karena telah mencuri harta negara, dan juga telah mencuci otak Putri Chuyu. 与你何干？陈南盗窃国宝，迷惑公主，藏命案。Alah, lagi-lagi si MC nggak jadi ngeluarin kekuatan aslinya, karena serangan dari si maling singkong telah diblokir oleh Putri Chuyu. Saat itu Chuyu berkata, bahwa dialah yang membawa Chen Nan ke kerajaan Dongchu, dan tak ada yang bisa mengambil hidupnya. Sementara Chen Nan yang melihat pengorbanan Chuyu demi untuk melindunginya, ia pun kembali teringat masa lalunya bersama kekasihnya yang bernama Yusin, yang saat itu sedang berhadapan dengan seseorang yang bernama Dong Fangxiang. Saat itu Chen Nan yang basis kultivasinya telah dihancurkan oleh Tan Tai Xuan, ia pun berniat untuk menahan Dong Fangxiang, dan menyuruh Yusin untuk pergi. Namun di luar dugaan, Yusin malah menotok Chen Nan dan berkata, bahwa di matanya Chen Nan lah yang terbaik, dan dia rela mempertaruhkan hidupnya, agar Chen Nan dapat terus hidup. Setelah mengatakan semua itu, Yusin pun segera menggunakan teknik segel kuno, untuk menyegel aura kegelapan yang terpancar dari tubuh Dong Fangxiang. Sebelum mengorbankan dirinya, Yusin pun sempat mengatakan pada Chen Nan, bahwa bisa bersamanya setiap hari saja ia sudah sangat senang. Dan ketika Chen Nan tua nanti, dia akan sangat bahagia, jika Chen Nan masih mengingatnya.
Setelah itu, scene pun kembali bergeser pada Chuyu, yang berhasil memblokir serangan yang dilancarkan oleh si maling singkong, walaupun tangannya harus berdarah-darah. Sementara si maling yang melihat Chuyu yang terus berusaha melindung Chen Nan, si maling pun langsung memanggil naga miliknya. Melihat naga milik si maling Kong yang telah bersiap untuk menyerang mereka, Chuyu pun memperingatkan Chen Nan, bahwa dalam hitungan ketiga, mereka berdua harus segera lari, karena Tuan Tian adalah naga tingkat 2 yang tidak bisa ia kalahkan. Mendengar kata-kata Chuyu, Chen Nan pun memasang ekspresi dingin. Dan ya, cahaya kemasan itu adalah anak panah yang dilesatkan menggunakan busur Haoyi, yang hanya dengan satu serangan, Chen Nan pun berhasil melumpuhkan naga milik si maling Kong, lalu dengan santainya mengajak Chuyu untuk pergi dari tempat tersebut. Nah itulah ending dari Donghua Tome of Fallen God, episode ke-8. Di sini Mimin akan sedikit membocorkan alur cerita dari episode selanjutnya, yang mungkin akan muncul beberapa karakter baru, serta si maling Kong yang makin dendam terhadap Chen Nan, dan melaporkan tentang kelakuan Chuyu pada ayahnya, serta fakta tentang keluarga Sima yang sangat ditakuti, karena sebagian keluarga besar mereka adalah kesatria naga, yang merupakan seorang praktisi yang dapat mengendalikan naga. Dan di episode ke-9 nantinya, akan ada kemungkinan, ayah si maling Kong akan datang ke kerajaan Dongchu. Dan ada satu kemungkinan lagi nih, yang bisa bikin para jomblongers pada baper, karena mungkin Chuyu akan dijodohkan dengan Chen Nan. Bagaimana? Pada penasaran kan? Dan agar tidak ketinggalan alur cerita Donghua lainnya, yuk ramai-ramai klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan alur cerita dari Donghua lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di video lainnya.